Bab 96, Ling Hu Chong berpikir dalam hati, mengapa majikanku mengatakan bahwa latihan pedangku sangat berkaitan dengan kehidupanku di masa depan, jadi aku tidak boleh mengabaikannya. Dan mengapa majikanku menunggu majikanku pergi sebelum diam-diam memberitahuku? Mungkinkah, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi? Jantungku berdegup kencang, pipiku panas, aku tidak berani memikirkannya lagi. Jauh di lubuk hatiku, ada harapan, mungkinkah tuan dan istri tahu bahwa saya sakit karena adik perempuan, jadi dia bersedia menjodohkan adik perempuan. Berikan padaku, hanya saja aku harus bekerja sulit, terlepas dari Qigong atau ilmu pedang, saya harus dapat mewarisi mantel tuannya. Tidak nyaman bagi tuan untuk mengatakan dengan jelas bahwa istri memperlakukan saya sebagai putranya sendiri. Tetapi diam-diam memberitahu saya, jika tidak, apalagi yang bisa saya lakukan denganku di masa depan. Hidup berhubungan. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat semangatnya, mengambil pedangnya, dan mempraktikkan set keterampilan pedang yang paling sulit yang diajarkan oleh tuannya, tetapi grafik di dinding batu di belakang gua telah tertanam sangat dalam di benaknya. Yang bergerak, segala macam cara untuk menyelesaikannya secara alami muncul di benak saya, sehingga di tengah, saya membekukan pedang saya dan berpikir, saya belum punya waktu untuk memberitahu tuanku dan tentang sosok-sosok ini di dinding batu gua belakang kali ini. Naiklah ke tebing lagi, dan setelah pengamatan yang cermat, saya akan dapat menyelesaikan semua keraguan saya. Petik 2. Meskipun kata-kata Madame Yue membangkitkan semangatnya, tetapi dia belum membuat banyak kemajuan dalam berlatih Qigong dan ilmu pedang dalam setengah bulan terakhir. Li berpikir dengan liar, tuan dan guru, jika adik perempuan itu bertunangan dengan saya tidak tahu apakah dia bersedia. Jika saya benar-benar dapat menikahinya, saya tidak tahu apakah dia bisa melupakan cintanya pada Kakak Lin. Faktanya, Kakak Lin hanyalah seorang pemula. Meminta keterampilan pedang, saya biasanya hanya mengobrol dengannya untuk menghilangkan kebosanan, dan mereka berdua tidak. Saya tidak benar-benar memiliki kasih sayang. Bagaimana saya bisa tumbuh dengan adik perempuan saya dan memiliki persahabatan yang telah bersama saya siang dan malam selama lebih dari 10 tahun? Saya hampir dibunuh oleh Yu Changhai hari itu. Kakak laki-laki Meng Lin keluar untuk menyelamatkan saya tidak akan pernah melupakan masalah ini selama sisa hidup saya, dan saya akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Jika dia dalam bahaya, bahkan jika saya menyerahkan hidup saya akan berdiri dan menyelamatkannya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Sore hari ini, Yue Bukun dan istrinya memanjat tebing lagi, bersama dengan Si Daisy, Lu Deyu dan Yue Lingshan. Ling Hu Chong melihat adik perempuannya datang bersamaan, dan ketika dia memanggil Tuan, istri Tuan, suaranya bergetar. Nyonya Yue melihat bahwa dia dalam semangat yang baik, kulitnya sangat berbeda dari setengah bulan yang lalu. Dia mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Saner, kamu mengemas nasi untuk kakak, biarkan dia makan dulu, dan kemudian berlatih ilmu pedang." Yue Lingshan menjawab, "Iya." Dia mengangkat keranjang nasi ke dalam gua, meletakkannya di atas batu besar, mengeluarkan mangkuk dan sumpit, mengisi semangkuk nasi putih, dan berkata sambil tersenyum, "Kak, silahkan makan." Ling Hu Chong berkata, "Terima kasih banyak." Yue Lingshan tersenyum dan berkata, Apakah kamu masih demam? Kenapa suaramu bergetar saat berbicara?" Ling Hu Chong berkata, Tidak apa-apa." Katanya dalam hati, "Jika mulai sekarang, siang dan malam, kamu selalu bisa berada di sisiku saat aku makan, dan..." Ling Hu Chong tidak meminta apapun lagi dalam hidup ini. Mendengar ini sesaat, dia sedang tidak ingin makan, jadi dia makan semangkuk nasi. Yue Lingshan berkata, "Aku akan membawakanmu makanan lagi." Ling Hu Chong berkata, "Terima kasih, tidak perlu. Tuan dan istri sedang menunggu di luar." Berjalan keluar gua, aku melihat Yue Bukun dan istrinya duduk berdampingan di atas batu. Ling Hu Chong melangkah maju, membungkuk dan memberi hormat, ingin mengatakan sesuatu, tapi merasa tidak ada yang pantas. Lu Deyu berkedip padanya, wajahnya penuh kegembiraan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, adik keenam pasti sudah mendapat kabar, dan dia senang atas namaku. Mata Yue Bukun bola-balik menatap wajahnya, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Gen Ning datang dari Chang kemarin dan berkata Tian Bo Guang beberapa kasus besar terjadi di Chang'an." Ling Hu Chong terkejut, dan berkata, "Tian Bo Guang telah tiba di Chang'an. Sebagian besar yang dia lakukan tidak baik." Yue Bukun berkata, "Tidak perlu dikatakan lagi.
Dia mencuri 7 kali dalam satu malam di kota Chang'an. Itu semua untuk sebuah keluarga besar, tetapi mereka menulis 9 huruf besar di dinding setiap rumah. Tian Boguang meminjam dari Wan Li Loneli. Ling Hu Chong berkata dengan marah, kota Chang'an dekat Huasan, dan dia meninggalkan 9 orang ini. Karakter besar, jelas untuk membuat sekolah Huasan kita terlihat bagus. Guru, ayo. Yue Bukun berkata, apa? Ling Hu Chong berkata, hanya saja tuan dan istri tuan itu terhormat, jadi tidak ada gunanya meminta penjahat ini untuk mengotori pedang. Murid kungfu tidak cukup, dia bukan lawan dari penjahat ini, apalagi muridnya adalah orang yang bersalah. Dia tidak bisa turuni tebing untuk menemukan penjahat ini, tapi biarkan dia merajalela di kaki Gunung Hua, itu benar-benar menjengkelkan dan penuh kebencian. Yue Bukun berkata, jika Anda benar-benar yakin untuk membunuh penjahat ini, saya akan membiarkan Anda pergi, menuruni tebing dan menebus kejahatan Anda. Anda mempraktikkan gerakan Wu Suang Wudu, Ning Sword, yang diajarkan oleh istri guru Anda dan lihatlah. Dalam 6 bulan terakhir, pikirkan tentang itu saya sudah memahami 70% hingga 80% darinya. Tolong beri saya beberapa petunjuk, saya benar-benar tidak bisa mengalahkan penjahat bermarga Tian itu sebelum awal. Ling Hu Chong tertegun dan berpikir, pedang guru tidak diwariskan kepadaku. Namun dalam sekejap, dia mengerti, hari itu, ujian guru melatih pedang ini, meskipun dia tidak secara resmi menyerahkannya kepadaku, tetapi dengan pengetahuan saya tentang kungfu saya sendiri seseorang harus memahami inti dari jurus pedang jika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Guru memperkirakan bahwa saya telah belajar lebih banyak dalam 6 bulan terakhir. Dia melempar dan berkata dalam hatinya, Ushuang Wudu, pedang Ning. Ushuang Wupair, pedang Ning. Butir-butir keringat tidak bisa menahan keluar dari dahinya. Ketika dia pertama kali memanjat tebing, dia selalu memikirkan kehalusan pedang ini, dan mencobanya berulang kali, tetapi karena dia melihat sosok di dinding batu gua belakang, dia menemukan bahwa setiap gerakan pedang dari sekolah Huasan dapat dilakukan, dikalahkan oleh orang lain, jadi satu gerakan pedang Ning bahkan lebih menyedihkan, dan dia tidak bisa menahan kehilangan kepercayaan pada teknik pedang ini. Sebuah kalimat keluar dari mulutnya beberapa kali, tetapi dia mencabut, gerakan ini tidak berhasil, itu akan menyakiti orang lain. Hancurkan, tetapi di depan si Daisy dan Lu Deyu, tidak nyaman untuk mengkritik ilmu pedang guru yang angkuh. Yue Bukun melihat ekspresinya berbeda, dan berkata, apakah kamu tidak menguasai gerakan ini? Tidak masalah, teknik pedang ini adalah seni bela diri. Pamungkas sekolah Huasan saya, Qigong Anda tidak cukup kuat, jadi Anda bisa, saya tidak berlatih dengan baik. Lambat laun, saya bisa menebusnya. Nyonya Yue berkata sambil tersenyum, Chonger, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada guru? Tuan Anda telah berjanji untuk meneruskan, Sixia Gong, Anda mentalitas. Hati Ling Hu Chong bergetar, dan dia berkata, ya. Terima kasih, guru. Dia hampir jatuh berlutut. Yue Bukun mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, Sixia Gong adalah metode mental Qigong tertinggi di sekte kami. Jadi saya tidak menyebarkannya dengan enteng, bukan karena saya pelit, hanya karena setelah berlatih keterampilan ini, Anda tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu dan berani untuk rajin. Tidak boleh ada penundaan di tengah, jika tidak maka akan sangat berbahaya bagi praktisi seni bela diri, dan mereka akan sering menjadi gila. Chonger, saya ingin melihat bagaimana perkembangan kungfu Anda dalam 6 bulan terakhir sebelum memutuskan apakah akan mengajari Anda Sixia Kungfu Mantra. Si Daisy, Lu Deyu, dan Yue Lingshan semuanya menunjukkan kecemburuan ketika mereka mendengar bahwa kakak laki-laki itu akan mewariskan Sixia Gong. Mereka bertiga semua tahu bahwa Sixia Kungfu sangat kuat, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa 9 keterampilan kungfu Huasan adalah Sixia Kungfu terbaik. Dia mengambil alih jubah sekolah master dan mengambil alih sekolah Huasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa master akan memberikan keterampilan sihir pertama sekolah kepadanya secepat ini. Lu Deyu berkata, Tuan saudara bekerja sangat keras. Saya membawa makanan setiap hari. Ketika saya melihatnya, dia sedang bermeditasi dan berlatih Qi, atau berlatih ilmu pedang. Yue Lingshan meliriknya, diam-diam menyeringai, dan berpikir, kalian 6 monyet membohongi wajahmu. Kamu hanya ingin membantu Tuan. Ni, Yue berkata sambil tersenyum, Chonger, ayo gunakan pedang. Kita bertiga, Tuan dan murid, akan melawan Tian Boguang.
Itu lebih baik menahan kaki Buddha untuk sementara dan menajamkan senjata dalam pertempuran daripada tidak menajamkannya. Lebih baik, Ling Hu Chong bertanya-tanya, Guru, Anda mengatakan kita bertiga akan melawan Tian Bo Guang. Nyonya Yue berkata sambil tersenyum, kamu menantangnya secara terbuka, dan tuanmu dan aku akan membantumu secara diam-diam. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, katakan itu kamu yang membunuhnya, jangan sampai rekan seni bela diri mengatakan bahwa tuanmu dan aku telah kehilangan status kami. Yue Lingxian bertepuk tangan dan tertawa, itu bagus. Karena orang tua saya diam-diam membantu, putri saya berani menantangnya. Setelah membunuh orang jahat ini, katakan bukankah lebih baik jika putri saya membunuhnya? Tersenyum, kamu cemburu dan ingin mengambil penawaran yang sudah jadi ini, bukan? Sushi, dengan kungfu kecilmu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Selain itu, kamu adalah gadis yang baik, bahkan tidak menyebutkan nama penjahat, apalagi bertemu dengannya. Tiba-tiba terdengar dengusan, dan sebilah pedang menikam dada Ling Hu Chong. Bab 97. Dia berbicara dengan putrinya sambil tersenyum, tetapi dalam sekejap, dia telah mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan menusuk bagian vital Ling Hu Chong. Ling Hu Chong bereaksi dengan sangat cepat, segera menghunuskan pedangnya untuk menangkisnya. Terdengar suara kedua pedang itu berpotongan, dan Ling Hu Chong mundur selangkah dengan kaki kirinya. Nyonya Yue mengayun, menikam 6 pedang berturut-turut, dang-dang-dang-dang, 6 cincin, Ling Hu Chong menangkis satu persatu. Nyonya Yue berteriak, bertarung lagi. Teknik pedang berubah tiba-tiba, mengangkat pedang untuk menebas lurus, memotong dengan cepat, tapi itu bukan teknik pedang sekolah Huasan. Ling Hu Chong segera mengerti bahwa guru nyonya sedang menggunakan pisau tajam Tian Bo Guang sehingga dia bisa mengerti cara untuk mematahkannya dan membunuh musuh yang kuat. Melihat bahwa gerakan Nyonya Yue semakin cepat, dan tidak ada jejak hubungan antara gerakan sebelumnya dan gerakan selanjutnya, Yue Lingxian berkata kepada ayahnya, Ayah, gerakan ini sangat cepat, tetapi itu masih pedang. Aku khawatir pedang tajam Tian Bo Guang tidak akan seperti ini. Yue Bekun tersenyum kecil dan berkata, silat Tian Bo Guang sangat mengagumkan, jadi tidak mudah menggunakan teknik pedangnya. Ibumu juga tidak benar, teknik pedangnya adalah menggunakan kata, cepat sepenuhnya. Untuk menyingkirkan Tian Bo Guang, intinya bukan bagaimana mematahkan teknik pedangnya, tetapi untuk mencoba menahan kecepatan gerakan pedangnya. Lihat, bagus, Yu Feng Lai. Melihat bahu kiri Ling Hu Chong sedikit tenggelam, tangan kirinya menghunus jurus pedang secara miring, dan siku kanannya ditarik ke belakang. Ia melanjutkan dengan gerakan, Yu Feng Lai. Gerakan ini benar-benar pas untuk saat ini, dia sangat gembira, dan berteriak keras. Tak disangka, begitu kata, Yi keluar dari mulutnya, pedang Ling Hu Chong menusuk miring dan lemah, tidak mampu menembus jaring pedang Nyonya Yue dan bergerak maju. Yue Bukun menghela napas ringan, dan berpikir, langkah ini mengerikan. Tangan Nyonya Yue tanpa ampun, dan dia mencibir 3 pedang, hanya membuat Ling Hu Chong panik. Yue Bukun melihat jurus Ling Hu Chong kacau dan tidak beraturan, dan ketika dia mempertahankannya dengan seenaknya, 2 atau 3 dari 10 jurus itu bukan berasal dari ilmu pedangnya sendiri, sehingga wajahnya semakin jelek. Sebelum dia mundur ke dinding gunung, tidak ada jalan keluar, dia secara bertahap meluncurkan serangan balik, dan tiba-tiba mendapat kesempatan, dia menggunakan gerakan, sambut para tamu dengan pinus hijau, dengan sedikit pedang, dia berguling dan melesat ke arah alis dan pelipis Madam Yue. Nyonya Yue melakukan serangan pedang, dan buru-buru mencabut bunga pedang untuk melindungi tubuhnya. Dia tahu bahwa jurus, sambut para tamu dengan pinus hijau, ini mengandung beberapa jurus yang kuat. Saya sendiri, tetapi sangat tidak mudah untuk menolaknya, jadi saya berbalik untuk menyerang bukannya bertahan, dan menunggu dengan penuh perhatian. Tanpa diduga, pedang panjang Ling Hu Chong miring, serangannya lambat, kekuatannya lemah, dan tidak ada ancaman sama sekali. Nyonya Yue menegur, bergeraklah dengan sepenuh hati, bagaimana menurutmu? Dia menebas 3 kali, dan melihat Ling Hu Chong melompat untuk menghindarinya, dia berteriak, seperti apa gerakan, selamat datang tamu, ini. Sakit parah, bisakah kau mengembalikan semua jurus pedangnya pada guru? Ling Hu Chong berkata, iya. Karena malu, dia mengembalikan 2 pedang. Si Daisy dan Lu Deyu melihat ekspresi guru semakin buruk, dan mereka berdua merasa khawatir. Tiba-tiba, mereka mendengar angin berbisik, Nyonya Yue berkeliaran di sekitar lapangan, baju hijaunya berubah menjadi bayangan hijau, dan pedang. Cahaya berkedip,
tidak bisa lagi membedakan gerakan pedang. Namun, pikiran Ling Huchong kacau balau, berbagai pemikiran datang dan pergi. Jika saya menggunakan Wild Horse Gallop, lawan memiliki cara yang cerdik untuk memblokir dengan tongkat, tetapi jika saya menggunakan gerakan miring itu, dia pasti akan terluka parah. Setiap kali dia memikirkan teknik pedang di sekolahnya sendiri, dia tidak bisa tidak langsung memikirkan metode di dinding batu untuk menguraikan gerakan ini. Sebelumnya, dia gagal Yu Feng Lai dan Chan Song selamat datang tamu dan gagal pulang. Karena pemikiran melanggar hukum dari dua gerakan ini, rasa takut muncul di hatinya, dan dia secara alami menarik pedangnya dan mundur untuk bertahan. Nyonya Yue menggunakan pedang cepat, awalnya bermaksud untuk memancingnya menggunakan Wushuang Wudu, pedang Ning, untuk mengalahkan musuh dan melakukan perbuatan baik. Tetapi Ling Huchong membongkarnya dengan santai. Tidak hanya dia kehilangan akal, dia tampak ketakutan dan keluar dari pikirannya. Dia tahu bahwa magang ini sangat berani, dan dia dilahirkan dengan karakter yang tidak takut akan langit maupun bumi sejak dia masih kecil. Tetapi dia belum pernah melihat tipuan seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa kesalnya, dan berteriak, "Jangan biarkan itu pedang," kata Ling Huchong. Ia mengangkat pedang dan menusuk lurus, metode menggunakan kekuatan, pedang bergerak, seperti gerakan Wushuang Wudu, Ning Xuan Sword dibuat oleh Nyonya Yue. Nyonya Yue berteriak, "Oke." Mengetahui bahwa jurus ini sangat kuat, dia tidak berani memukul bagian depannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Tetapi Ling Huchong berpikir dalam hati, ini gerakan tidak akan berhasil, tidak ada gunanya, kekalahan yang menghancurkan. Tiba-tiba, pergelangan tangannya bergetar hebat, dan pedang panjang itu terlepas dari tangannya. Ling Huchong kaget dan berteriak, "Ah!" Nyonya Yue segera meluruskan pedangnya, pedang itu seperti pelangi, dan terdengar cibiran keras. Itu adalah jurusnya, Wushuang Wudu, Ning Sword. Jurus ini jauh lebih kuat daripada saat pertama kali dibuat hari itu. Setelah dia membuat jurus ini, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Setiap hari dia mengabdikan dirinya untuk memikirkan bagaimana membuat jurus lebih cepat dan bagaimana memperkuat kekuatan batinnya. Satu pukulan pasti mengenai, dan musuh sulit untuk dilawan. Dia melihat Ling Huchong membuat jurus yang dia banggakan, penampilannya sangat mirip di awal, tetapi esensinya sangat berbeda ketika pedang itu setengah jalan. Itu membuat anak malang, berlumpur, penuh jerawat. Dengan marah, dia menggunakan gerakan ini. Meski sama sekali tidak berniat melukai muridnya, jurus ini terlalu kuat. Sebelum pedang mencapai, kekuatan pedang sudah menyelimuti seluruh tubuh Ling Huchong. Yue Bukun melihat bahwa Ling Huchong tidak dapat mengelak, tidak dapat dilawan, bahkan lebih sulit untuk melawan. Pada hari pedang panjang Nyonya Yue menyentuh tubuh Ling Huchong, dia menggunakan tenaga dalamnya untuk mematahkan pedangnya sendiri. Tetapi pada saat ini, semua kekuatan pedang terkonsentrasi di ujung pedang. Itu benar-benar membuatku marah secara seksual. Aku tidak bisa menahan tanganku, dan diam-diam berteriak, "Tidak!" Dia buru-buru mengeluarkan pedang panjang dari tangannya, "Putri," dan mengambil langkah. Selama pedang panjang Nyonya Yue bergerak maju setengah kaki, dia ingin membunuhnya, ambil pedang untuk memblokir Kisi. Saudara-saudaranya tidak jauh di belakang dalam seni bela diri, meskipun Yue Bukun sedikit lebih baik, tetapi karena Yue lebih unggul, dia tidak yakin apakah dia akan mampu menangkisnya. Saya hanya berharap luka-luka Ling Huchong akan kurang serius. Dalam sekejap, Ling Huchong menyentuh sarung di pinggangnya, menurunkan tubuhnya, duduk di pinggangnya, dan mengarahkan sarungnya ke pedang Madame Yue. Gerakan ini persis seperti yang tergambar pada gambar di dinding batu gua belakang. Itu membuat Stickman mengarahkan tongkat ke lawan untuk menyerang pedang. Tongkat dan pedang membentuk garis, kekuatan internal dari kedua sisi saling berhadapan. Pedang panjang harus dipotong. Pedang panjang Ling Huchong terguncang dan ia melepaskannya. Kemudian ia melihat istrinya menyerang seperti guntur, hatinya sudah sangat kacau, segala macam trik di dinding batu datang dan pergi dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan dengan pedang Nyonya Yue untuk mempertahankan, untuk menyelamatkan hidupnya. Dia secara alami menggunakan gerakan di dinding batu. Karena pedang datang dengan cepat, dia juga membongkarnya dengan cepat. Benar-benar tidak ada ruang untuk berpikir sejenak, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menemukan tongkat? Dia dengan santai menyentuh sarung di pinggangnya, dan mengarahkan sarungnya ke pedang panjang Yue, membentuk garis. Belum lagi yang dia sentuh adalah sarungnya,
meskipun itu adalah sebongkah lumpur atau sedotan, dia akan tetap menggunakan postur ini untuk menyelaraskannya dengan pedang panjang dan membentuk garis. Bab 98. Begitu jurus ini keluar, kekuatan batin di lengan itu terbentuk secara alami, tetapi terdengar suara retakan, pedang panjang Madame Yue dimasukkan langsung ke sarungnya. Ternyata saat Ling Hu Chong panik, dia tidak sempat membalikkan sarungnya. Begitu dia menggenggam sarungnya, dia menghadapi pedang yang masuk. Tak disangka, mulut sarungnya mengarah ke pedang masuk. Dia gagal mematahkan pedang panjang Madame Yue, tapi pedang itu menembus ke dalam sarungnya. Nyonya Yue tercengang, mulut harimaunya kesakitan, dia melepaskan pedang panjang itu, dan Ling Hu Chong menyambarnya dengan sarungnya. Jurus Ling Hu Chong terdiri dari beberapa jurus mundur. Saat itu ia sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi. Sarung pedangnya terulur secara alami, dan mengarah ke tenggorokan Nyonya Yue, dan yang menunjuk ke bagian vital tenggorokannya adalah pedang panjang milik Nyonya Yue, pegangan. Yue Bukun kaget dan marah, dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengenai sarung pedang Ling Hu Chong. Kali ini dia menggunakan Xixia Kung Fu. Ling Hu Chong merasakan seluruh tubuhnya memanas, mundur 3 langkah berturut-turut, terjatuh dan terjatuh. Sarung dan pedang panjang di sarungnya patah menjadi 3 atau 4 bagian dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, cahaya putih menyala, dan pedang panjang di udara jatuh dan tertancap di tanah hingga mencapai gagangnya. Si Daisy, Lu Deyu, dan Yue Lingshan terpesona oleh pemandangan itu. Mereka semua tercengang. Yue Bukun bergegas ke depan Ling Hu Chong, mengulurkan telapak tangan kanannya, menamparnya 2 kali, dan berteriak marah, "Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan?" Di tanah, berkata guru, "Istri guru, murid ini pantas mati." Yue Bukun sangat marah, dan berteriak, "Dalam 6 bulan terakhir, kesalahan apa yang kamu pikirkan di tebing memikirkan masa lalu? Kungfu macam apa yang kamu latih?" Ling Hu Chong berkata, "Kakak, bukankah murid ini, apakah kamu berlatih suatu keterampilan?" Yue Bukun bertanya dengan tajam, "Bagaimana kamu mendapatkan ide liar untuk gerakan melawan guru ini?" Gumam Ling Hu Chong, "Murid, Don jangan dipikirin, melihat bahayanya, iseng saja." Yue Bukun menghela nafas, "Aku berharap kamu melakukannya dengan santai tanpa memikirkannya, dan itulah kenapa aku sangat kesal. Tahukah kamu bahwa Anda telah pergi ke kejahatan? Apakah akan sulit untuk melepaskan diri ketika Anda melihat jalan?" Ling Hu Chong menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, tolong bimbing saya." Setelah sekian lama, Nyonya Yue akhirnya tenang, dan melihat bahwa pipi Ling Hu Chong bengkak setelah dipukul oleh suaminya. Dengan warna cian, rasa kasihan muncul secara spontan, dan dia berkata, "Bangun. Kamu tidak tahu poin kuncinya." Sambil menoleh ke suaminya, dia berkata, "Saudaraku, Chonger terlalu pintar, aku tidak melihatmu dalam 6 bulan terakhir. Sekarang kami berdua berlatih kungfu sendiri, kami tersesat. Belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan kami sekarang." Yue Bukun mengangguk dan berkata pada Ling Hu Chong, "Bangunlah." Ling Hu Chong berdiri dan melihat ke tanah. Pedang panjang dan sarungnya patah menjadi 3 bagian, dan aku bingung. Istri berkata bahwa saya telah menempuh jalan jahat dalam berlatih kungfu. Yue Bukun memberi isyarat kepada si Daisy dan yang lainnya, dan berkata, "Kalian semua datang ke sini." Si Daisy, Lu Deyu, dan Yue Lingshan menjawab serempak ya. Mereka berjalan di depannya. Yue Bukun duduk di atas batu, dan perlahan berkata, 25 tahun yang lalu, kungfu kita pada mulanya terbagi menjadi baik dan buruk." Ling Hu Chong dan yang lainnya sangat terkejut, dan berpikir, seni bela diri aliran Huasan adalah seni bela diri sekolah Huasan. Mengapa ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat? Mengapa saya belum pernah mendengarnya dari guru sebelumnya? Yue Lingshan berkata, "Ayah, tentu saja yang kami latih adalah kungfu yang asli." Yue Bukun berkata, "Wajar saja. Kungfu sesat, apakah masih akan dipraktekkan? Hanya saja cabang sesat menganggap dirinya asli, mengatakan bahwa kita sesat. Tapi setelah sekian lama, benar dan salah telah dibedakan, dan cabang sesat akhirnya menghilang. 25 tahun yang lalu, tidak ada lagi di dunia ini." Yue Lingshan berkata, "Pantas saja aku tidak pernah mendengarnya. Ayah, karena cabang sesat ini telah musnah, jangan pedulikan itu." Yue Bukun berkata, "Apa yang kamu tahu? Yang disebut bita sebenarnya bukan bita, mereka tetap kungfuku sendiri, tetapi fokus latihannya berbeda. Aku akan mengajarimu kungfu, apa yang harus aku ajarkan terlebih dahulu."
Katanya sambil menatap wajah Ling Huchong. Ling Huchong berkata, hal pertama untuk mengajarkan keberuntungan adalah berlatih Qigong. Yue Bukun berkata, benar. Huasan memiliki aliran kungfu, yang intinya adalah kata, Qi itu tinju atau kaki. Gerakan apakah itu pedang atau pedang, semuanya akan bermanfaat. Ini adalah cara yang benar untuk berlatih di sekte ini. Namun, ada sekelompok orang lain di antara senior sekte ini yang berpikir bahwa titik kunci dari seni bela diri sekte ini adalah pedang. Ini adalah alasan utama perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Petik 2. Yue Lingshan berkata, ayah, putriku punya pepatah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yue Bukun berkata, apa yang kamu bicarakan? Yue Lingshan berkata, saya ketika berpikir tentang seni bela diri, Qigong tentu saja penting, tetapi ilmu pedang tidak boleh diremehkan. Qigong saja sudah kuat, dan jika ilmu pedang tidak dikuasai, itu akan terjadi, tidak bisa menunjukkan pamor kungfu kita sendiri. Yue Bukun mendengus, dan berkata, siapa bilang ilmu pedang tidak penting? Poin utamanya adalah tuan dan budak itu berbeda. Pada akhirnya, Qigong adalah tuannya. Yue Lingshan berkata, yang terbaik adalah Qigong dan ilmu pedang, keduanya adalah master. Yue Bukun berkata dengan marah, hanya kalimat ini saja yang dekat dengan jalan setan, keduanya adalah master, artinya, juga bukan master apa yang disebut Gangju Muzang, apa itu geng dan apa itu mata, harus dibedakan dengan jelas. Di masa lalu, perbedaan antara yang baik dan yang jahat di sekte kita telah menyebabkan keributan yang mengguncang dunia. Hidupkan selesai. Jika Anda mengatakan kalimat ini 30 tahun yang lalu, saya khawatir Anda akan dipenggal dalam waktu yang lama. Yue Lingshan menjulurkan lidahnya dan berkata, jika kamu mengatakan kata yang salah, kepalamu akan dipenggal. Bagaimana seseorang bisa begitu galak dan sombong? Pasti akan membunuhmu, dan Jianzong juga akan membunuhmu. Anda mengatakan bahwa Qigong dan ilmu pedang sama pentingnya, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jianzong mengatakan bahwa Anda mengacaukan garis besarnya dan umumnya berkhianat. Yue Lingshan berkata, siapa yang benar dan siapa yang salah, jadi untuk apa diperdebatkan? Kalau ada kompetisi, bukankah kamu harus menghakimi? Yue Bukun menghela nafas, dia menarik napas, dan berkata perlahan, lebih dari 50 tahun yang lalu, Qizong kami adalah minoritas, dan tuan serta paman di Jianzong merupakan mayoritas. Selain itu, Jianzong kungfu muda berkembang dengan cepat dan efeknya sangat cepat. Semua orang mempraktikkannya. 10 tahun, sekte pedang harus berada di atas angin, masing-masing berlatih selama 20 tahun, masing-masing pandai menang, sulit untuk membedakan antara atas dan bawah. Setelah 20 tahun, praktisi sekte Qi secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. 10 tahun kemudian, mereka yang berlatih Sword Sek Kung Fu tidak bisa lagi memegang lilin ke sekte Qi. Namun, butuh lebih dari 20 tahun untuk pemenang sebenarnya untuk dibedakan. Bisa dibayangkan pertempuran sengit antara kedua belah pihak selama 20 tahun ini. Yue Lingshan berkata, setelah tiba, Jianzong tim mengakui kesalahan mereka dan menyerah. Bukan, Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dan setelah beberapa saat, dia berkata, mereka keras kepala sampai akhir, dan mereka tidak akan pernah mengaku kalah, mereka benar-benar kalah, dalam kompetisi pedang. Tapi kebanyakan dari mereka bunuh diri dengan pedang mereka, yang abadi yang tersisa diam-diam pensiun dan tidak pernah muncul di dunia seni bela diri lagi. Bab 99, Ling Huchong, Yue Lingshan dan yang lainnya semua mengeluarkan, dan seru pelan. Yue Lingshan berkata, kita semua adalah saudara di sekolah yang sama, jadi tidak masalah jika kamu menang atau kalah dalam kompetisi pedang. Mengapa kamu harus begitu meremehkan? Yue Bukun berkata, inti dari seni bela diri bukan masalah sepele antara saudara dan saudari. Saat itu fraksi pedang Yue bersaing untuk posisi pemimpin. Dalam hal bakat yang melimpah dan seni bela diri tingkat tinggi, faksi ini awalnya memimpin, tetapi hanya karena perselisihan internal yang sengit dalam faksi ini. Dalam kompetisi pedang di puncak Yunfei, lebih dari 20 master senior meninggal. Meskipun Zong dikalahkan, Master Qizong juga menderita banyak kerugian, dan itulah mengapa mereka mengambil kursi pemimpin untuk fraksi Songshan. Pencarian pelakunya benar-benar dimulai karena perselisihan pedang Qi. Ling Huchong dan yang lainnya mengangguk berulang kali.
Yue Bukun berkata, tidak apa-apa jika faksi kita tidak menjadi pemimpin sekte pedang Wu Yue. Tidak apa-apa jika prestise faksi Huasan rusak. Yang paling penting adalah saudara-saudara dalam faksi bertarung di antara mereka sendiri dan saling membunuh. Seperti daging dan darah, pada akhirnya kamu membunuhku dan aku membunuhmu. Itu kejam. Hari ini, ketika aku mengingat kembali adegan di mana semua orang dalam bahaya di Gunung Hua, aku masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatiku. Kata, berbalik matanya ke Nyonya Yue. Otot-otot di wajah Nyonya Yue sedikit berkedut, mungkin karena dia mengingat masa lalu ketika para master sekolah saling membantai, dia tidak bisa menahan rasa takut. Yue Bukun perlahan membuka kancing bajunya, memperlihatkan dadanya. Yue Lingshan berseru, ayah, kamu. Ada bekas luka sepanjang 2 kaki di dadanya. Membentang dari bahu kiri ke dada kanan, meskipun bekas lukanya sudah lama sembuh, warnanya masih merah pucat, membayangkan lukanya sangat serius saat itu, saya khawatir dia hampir kehilangan nyawanya. Baik Ling Huchong maupun Yue Lingshan tumbuh bersama Yue Bukun sejak mereka masih kecil, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki bekas luka yang begitu besar hingga saat ini. Yue Bukun menutupi bajunya, mengancingkannya, dan berkata, pada hari itu di pertandingan pedang di puncak Yunfei, saya menebas paman saya dan pingsan. Dia hanya mengatakan bahwa saya sudah mati, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak peduli, jika dia membuat pedang dengan santai, hehe. Yue Lingshan berkata sambil tersenyum, tentu saja ayahku pergi, dan aku, Yue Lingshan, tidak tahu di mana aku hari ini. Yue Bukun tersenyum, wajahnya menjadi sangat serius, dan berkata, ini tidak ada yang boleh membocorkan rahasia besar sekte kami. Orang-orang dari faksi lain tahu bahwa faksi Huasan melukai lebih dari 20 master dalam 1 hari, tetapi tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Kami hanya mengatakan bahwa itu adalah wabah yang tiba-tiba. Invasi, Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang peristiwa penting yang mempermalukan keluarga ini. Saya harus memberitahu Anda sebab dan akibatnya hari ini, karena masalahnya terlalu terlibat. Jika Chonger melanjutkan jalan saat ini, itu akan memakan waktu kurang dari 3 tahun, yaitu situasi, pedang lebih penting daripada roh, itu sangat berbahaya. Tidak hanya Anda akan menghancurkan diri sendiri, tetapi juga seni bela diri otentik dari sekolah yang tak terhitung banyaknya senior menukar hidup mereka di masa lalu, dan bahkan sekolah Huasan akan dihancurkan olehmu. Ling Huchong hanya bisa mendengar keringat dingin di sekujur tubuhnya, menundukkan kepalanya dan berkata, murid itu telah melakukan kesalahan yang serius, tolong Tuan dan Nyonya hukum dengan keras. Yue Bukun menghela nafas, awalnya, kamu melakukannya secara tidak sengaja, dan mereka siapa yang tidak tahu tidak bersalah tapi saya pikir saat itu semua Tuan dan Paman Jianzong juga memiliki niat baik, dan ingin membuat perbedaan besar dengan seni bela diri mereka yang luar biasa, tetapi begitu mereka tersesat, mereka sangat kecanduan, dan sulit untuk melepaskan diri. Hari ini jika Anda tidak memukul kepala Anda, dengan bakat dan temperamen Anda, sangat mudah untuk mengambil jalan jahat, mengambil jalan pintas dan mencari kesuksesan cepat. Jawab Ling Huchong, iya. Nyonya Yue berkata, Chonger, kamu baru saja menggunakan sarungnya. Bagaimana kamu menemukan trik untuk mengambil pedang panjangku ini? Ling Huchong merasa malu, dan berkata, aku hanya ingin untuk memblokir serangan sengit guru, tapi saya tidak berharap. Nyonya Yue berkata, itu saja, pada saat ini, Anda harus memahami perbedaan antara Qigong dan Jianzong. Langkah Anda pasti cerdik, tetapi begitu Anda menemukan Qigong superior master Anda, tidak peduli seberapa pintar gerakannya, itu tidak akan berguna. Saat itu, dalam kompetisi besar di Yunfei Peak Sword, gerakan Master Jianzong berubah dan muncul tanpa henti. Tapi master-master Anda mengandalkan latihan Sixia Kung Fu-nya, menggunakan kecanggungan untuk menang dengan terampil, menggunakan rem statis, mengalahkan lebih dari 10 master Jianzong, dan membangun seni bela diri asli sekolah kami selama ribuan tahun. Ajaran hari ini, setiap orang harus memikirkannya secara mendalam. Di sekte ini, Qi adalah tubuh, dan pedang digunakan, Qi adalah tuannya, dan pedang adalah budaknya, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan berguna. Ling Huchong, Si Daisy, Lu Deyu, dan Yue Lingshan semuanya bersujud untuk diajar. Yue Bukun berkata, Chonger, aku ingin mengajarimu cara masuk Sixia Gong hari ini, dan kemudian membawamu turun gunung untuk membunuh penjahat Tian Bo Guang itu. Masalah ini harus dikesampingkan untuk saat ini. 2 bulan ini dalam tengah,
kamu harus berlatih kungfu pelatihan Ki yang aku berikan kepadamu sebelumnya, dan lupakan semua teknik pedang sesat dan eksentrik itu, dan tunggu aku untuk menguji lagi untuk melihat apakah kamu benar-benar meningkat. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berkata dengan nada tegas, jika Anda terobsesi dengan obsesi Anda dan terus mengikuti jalan jahat Jianzong, hehe, jika Anda serius, Anda akan dibunuh. Jika Anda ringan, seluruh seni bela diri Anda akan dihapuskan, dan kamu akan dikeluarkan dari tembok gerbang. Maka sudah terlambat untuk mengemis lagi. Jangan salahkan aku karena tidak menindaklanjutimu sebelumnya. Jelaskan. Kening Ling Huchong meneteskan keringat dingin, dan dia berkata, ya, murid ini bertekad untuk tidak berani. Yue Bukun menoleh ke putrinya dan berkata, Saner, kamu dan Deyu juga cepat marah. Aku akan memberimu pelajaran, dan kalian berdua harus ingat. Lu Deyu berkata, ya. Yue Lingshan berkata, walaupun aku dan kakak senior ke-6 tidak sabar, kami tidak sepintar kakak senior, bergerak sendiri. Trik, bukankah kamu dan Chonger menciptakan teknik pedang Chongling? Baik Ling Huchong dan Yue Lingshan tersipu. Ling Huchong berkata, murid itu sedang bermain-main. Yue Lingshan berkata sambil tersenyum, dahulu kala, ketika saya masih muda, saya tidak mengerti apa-apa, dan saya bermain dengan kakak laki-laki. Ayah tahu, Yuebu kelompok itu berkata, murid-murid saya ingin menciptakan ilmu pedang mereka sendiri dan membangun keluarga mereka sendiri. Jika kepala sekte tidak tahu, bukankah dia akan bingung? Yue Lingshan menarik lengan baju ayahnya dan berkata sambil tersenyum, ayah, kamu masih mengolok-olok dia. Melihat nada dan ekspresi guru sama sekali tidak ada tanda-tanda bercanda, Ling Huchong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik lagi. Yue Bukun berdiri dan berkata, kungfu kami telah dilatih sampai ke kedalaman. Menerbangkan bunga dan memetik daun dapat menyakiti orang. Yang lain hanya berpikir bahwa sekolah Huasan pandai ilmu pedang, sehingga mereka meremehkan kami. Berguling-guling, kekuatan ada di mana-mana, dan pedang panjang di pinggang Lu Deyu melompat keluar dari sarungnya. Yue Bukun mengibaskan lengan baju tangan kanannya dan menyambar pedang itu. Dengan sekali klik, pedang itu patah menjadi dua. Ling Huchong dan yang lainnya semua terkejut. Nyonya Yue memandang suaminya dengan kekaguman dan kekaguman. Yue Bukun berkata, ayo pergi. Dia dan istrinya turun dari tebing terlebih dahulu, diikuti oleh Yue Lingshan, Si Daisy dan lainnya. Ling Huchong memandangi dua pedang yang patah di tanah, ia terkejut sekaligus senang, dan berpikir, ternyata ilmu bela diri kita begitu hebat, siapa yang dapat mematahkan jurus pedang apapun di bawah tangan tuannya. Ia berpikir lagi, ada berbagai figur yang terukir di dinding batu gua belakang, menandakan bahwa semua jurus unik ilmu pedang Wu Yue dapat dipatahkan, namun ilmu pedang Wu Yue telah menikmati nama besar hingga sekarang, dan selalu ada dalam seni bela diri. Ternyata setiap aliran pedang memiliki Qigong superior sebagai fondasinya, jika diikat dengan kekuatan internal yang kuat, tidak akan mudah dipatahkan. Prinsip ini juga umum, tetapi saya masuk ke sudut tanduk. Tetapi saya mengabaikannya sebenarnya, itu adalah gerakan yang sama dari Yu Feng Lai, yang digunakan di Lin. Bagaimana bisa digeneralisasikan apakah adik laki-laki menggunakannya di bawah pedang atau pedang tuannya? Di dinding batu dapat mematahkan Yu Feng Lai dari Lin, tetapi tidak dapat mematahkan Yu Feng Lai dari masternya. Petik 2. Bab 100. Setelah mengetahui hal ini, masalah beberapa bulan terakhir telah tersapu. Meskipun master tidak mengajarkan Xixia Kungfu hari ini, apalagi menikahi Yue Lingshan, dia tidak berniat depresi. Saya sangat lega telah mendapatkan kembali kepercayaan diri saya, memikirkan angan-angan selama setengah bulan terakhir, berpikir bahwa tuan dan nyonya akan menikahkan putri mereka dengan saya hanya bisa tersipu dan merasa malu. Sore hari berikutnya, Lu Deyu mengantar makanan ke tebing, dan berkata, Tuan dan istri pergi ke Sangsi Utara pagi ini. Ling Huchong sedikit terkejut, dan berkata, pergi ke Sangsi Utara. Mengapa tidakkah kamu pergi ke Chang'an? Lu Deyu berkata, rekan Tian Bo Guang telah melakukan beberapa kasus lagi di Yan'an Mansion. Ternyata penjahat ini tidak ada di Chang'an. Merasa sedikit menyesal, saya merasa Tian Bo Guang cabul dan serakah, dan dia pantas mati karena menyebabkan kerusakan pada dunia. Tetapi seni bela diri pria ini sangat tinggi, dia telah bertarung melawan dirinya sendiri 2 kali, dia tegak dan heroik, tanpa kehilangan kualitas sejati dari seorang laki-laki, tapi sayang sekali dia hanya melakukan hal-hal buruk dan menjadi musuh umum seni bela diri. Dalam 2 hari berikutnya, Ling Huchong berlatih Qigong,
apalagi tidak melihat sosok-sosok di dinding batu. Bahkan setiap kali teringat di benaknya, ia segera mengusir pikiran itu, menghindarinya karena takut terburu-buru. Sering berpikir, untungnya guru menghentikan saya tepat waktu sehingga saya tidak tersesat dan menjadi pendosa di sekte saya. Itu benar-benar sangat berbahaya. Di malam hari, setelah makan, saya bermeditasi lebih dari 1 kali, ketika saya tiba-tiba mendengar seseorang berjalan menaiki tebing dari kejauhan. Langkah kakinya cepat, dan seni bela diri orang ini tidak rendah. Dia terkejut, orang ini bukan dari sekte kita. Apa yang dia lakukan di tebing ini? Bisakah apakah pria bertopeng berjubah hijau itu? Dia bergegas ke gua belakang, mengambil pegang pedang panjang Benman, gantung di pinggang, lalu kembali ke lubang depan. Setelah beberapa saat, pria itu memanjat tebing dan berkata dengan keras, "Saudara Linghu, seorang teman lama datang berkunjung." Suara itu terdengar akrab, dan itu adalah Tian Boguang, berjalan sendirian di Wanli. "Tapi kamu sangat berani, apa yang kamu lakukan di sini di Gunung Hua?" Berjalan ke pintu masuk gua, dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Tian datang jauh-jauh untuk berkunjung, benar-benar tidak terduga." Saya melihat Tian Boguang membawa beban di pundaknya, meletakkan bebannya, dan berjalan keluar dari 2 keranjang bambu. Dia mengeluarkan sebuah kendi besar dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa saudara Linghu dipenjara di puncak Gunung Hua, dan seekor burung pasti telah menghilang mulutnya. Saya mendapat 2 toples anggur berusia 130 tahun di ruang bawah tanah restoran Chang'an Bengxian. Datang dan minumlah bersama saudara Linghu." Linghu Chong berjalan beberapa langkah, di bawah sinar rembulan, ia dapat melihat 2 toples arak besar, seperti yang diharapkan. Ada papan nama kertas merah dengan tulisan emas, Restoran Bengxian, yang ditempelkan padanya. Tersenyum, sungguh nikmat untuk mengambil 100 kati anggur ini ke puncak Gunung Huasan. Ayo minum." Dia mengeluarkan 2 mangkuk besar dari gua. Tian Boguang menyegel lumpur di altar, dan semburan aroma anggur keluar, lembut dan lesat. Sebelum arak menyentuh bibirnya, Linghu Chong sudah merasa mabuk. Tian Boguang mengangkat guci arak dan menuangkannya ke dalam mangkuk, berkata, "Bagaimana kalau kamu mencobanya?" Linghu Chong meneguk banyak dari mangkuknya, dan memuji dengan keras, araknya benar-benar enak. Dia meminum semangkuk arak dan mengangkatnya, ibu jarinya, berkata, "Anggur terkenal di dunia langka di dunia." Tian Boguang tertawa dan berkata, "Saya telah mendengar orang mengatakan bahwa anggur terkenal di dunia adalah Fen Likor di utara dan Shaojiu di selatan. Fen Likor terbaik bukan di Shanxi tapi di Chang'an, dan anggur beralkohol Chang'an. Di masa lalu, Li Taibai biasa pergi untuk mabuk dari waktu ke waktu di Xianxianlou. Di dunia saat ini, tidak ada botol anggur ketiga selain 2 altar ini." Linghu Chong bertanya-tanya, "Mungkinkah? Apakah hanya ada 2 altar ini yang tersisa di ruang bawah tanah Menara Bengxian?" Tian Boguang berkata sambil tersenyum, "Setelah saya mengambil 2 altar arak ini, saya melihat bahwa masih ada lebih dari 200 altar di ruang bawah tanah, dan saya pikir para pejabat di kota Chang'an orang biasa, selama mereka punya uang di pinggang mereka, mereka bisa pergi ke Menara Xianxian, untuk minum anggur yang begitu enak. Bagaimana bisa terlihat bahwa pahlawan Linghu sekolah Huasan berbeda dan berbeda?" Aroma anggur meluap di ruang bawah tanah, dan anggur membengkak sampai ke pinggangnya. Linghu Chong terkejut dan lucu, dan berkata, "Kakak Tian mengalahkan mengumpulkan lebih dari 200 altar anggur berkualitas berkeping-keping." Tian Boguang tertawa keras dan berkata, "Hanya ada 2 altar ini di dunia, jadi hadiah ini sedikit berharga, hahaha." Linghu Chong berkata, "Terima kasih kamu, terima kasih." Setelah minum semangkuk lagi, dia berkata, "Sebenarnya, saudara Tian mengambil 2 toples anggur ini dari kota Chang'an. Betapa sulitnya mendaki Gunung Huasan, belum lagi anggur terkenal di dunia, meskipun ada 2 altar air jernih, Linghu Chong akan menghargaimu." Tian Boguang mengangkat ibu jari kanannya dan berkata dengan lantang, "Sobat, orang baik." Linghu Chong bertanya, "Bagaimana kakak Tian memuji adiknya?" Tian Boguang berkata, "Tian adalah pencuri mesum yang telah memotongmu dengan serius dan melukaimu, dan melakukan banyak kejahatan di kaki Gunung Huasan. Semua orang di faksi Huasan ingin membunuhnya dan bergegas. Hari ini, aku punya cukup anggur." Saudaraku Linghu meminumnya dengan tenang, dia tidak takut diracuni oleh anggur, dan hanya orang dengan hati seperti itu yang layak meminum anggur terkenal di dunia ini. Linghu Chong berkata, "Aku hanya bercanda.
Aku telah melawan saudara Tian 2 kali, dan aku tahu bahwa perilaku saudara Tian sangat buruk, tetapi aku tidak peduli menyakiti orang secara diam-diam. Selain itu, seni bela dirimu jauh lebih baik daripada milikku. Jika kamu ingin membunuhku, cabut pedangmu, apa masalahnya? Tian Boguang tertawa keras, dan berkata, Saudara Ling Hu benar. Tetapi tahukah kamu bahwa 2 guci besar anggur ini tidak datang langsung dari Chang'an ke Gunung Hua? Aku memilih 100 kati arak berkualitas ini, aku pergi ke Sangsi Utara untuk melakukan 2 kasus, dan aku pergi ke Sangsi Timur untuk melakukan 2 kasus, dan kemudian aku sampai ke Gunung Hua. Terkejut, Ling Hu Chong berpikir, mengapa? Dia mengerti, dan berkata, Saudara Tian terus melakukan kejahatan. Dia dengan sengaja memancing tuan dan istri saya pergi agar dia bisa datang menemui adik laki-laki saya. Ini adalah tipuan untuk mengalihkan harimau dari gunung. Saudara Tian adalah sangat tak kenal lelah, aku tidak tahu harus mengajarimu apa. Tian Boguang tertawa dan berkata, Kakak Ling Hu, tolong tebak. Ling Hu Chong berkata, jangan tebak. Dia menuangkan semangkuk besar arak dan berkata, Saudara Tian, kamu adalah tamu di Gunung Huasan, dan tidak ada yang disembah di pegunungan tandus. Pinjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, kamu minum semangkuk dunia. Anggur terbaik pertama, Tian Boguang berkata, terima kasih. Dia minum seluruh mangkuk anggur. Ling Hu Chong menemaninya membawa mangkuk. Keduanya mengangkat mangkuk kosong untuk berfoto, tertawa, dan meletakkan mangkuk itu bersama-sama. Ling Hu Chong tiba-tiba terbang dengan kaki kanannya, dan dengan 2 pukulan, dia menendang kedua guci arak itu ke lembah yang dalam. Setelah sekian lama, terdengar 2 suara teredam dari dasar lembah. Tian Boguang terkejut dan berkata, Saudara Ling Hu menendang toples arak, tetapi mengapa? Ling Hu Chong berkata, kamu dan aku memiliki cara yang berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain. Tian Boguang, kamu melakukan banyak kejahatan dan menyakiti tanpa pandang bulu orang yang tidak bersalah. Dalam seni bela diri, semua orang mengertakkan gigi. Ling Hu Chong menghormati Anda murah hati, Anda tidak dianggap celaka, jadi saya hanya minum 3 mangkuk anggur dengan Anda. Persahabatan pertemuan sudah berakhir, belum lagi 2 altar besar anggur berkualitas. Itu berarti semua harta dunia menumpuk di hadapanku. Bisakah aku membeli Ling Hu Chong untuk menjadi temanmu? Dengan sekali tebasan, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan berteriak, Boguang, saya akan mengajarimu cara menggunakan pedang tajam hari ini. Tetapi Tian Boguang tidak menghunus pedangnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Saudara Ling Hu, ilmu pedang sekte Anda sangat tinggi, tetapi Anda masih muda. Dan api belum siap, kamu bukan lawan dari Tian. Ling Hu Chong merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, itu tidak buruk. Ling Hu Chong dalam 10 tahun, tidak ada cara untuk membunuh saudara Tian. Dengan sekejap, dia memasukkan pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Tian Boguang tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia yang mengetahui masalah saat ini adalah seorang pahlawan. Ling Hu Chong berkata, Ling Hu Chong hanyalah bidak tak dikenal di sungai dan danau. Kakak Tian bekerja sangat keras untuk datang ke Huasan. Aku tidak, saya pikir dia datang untuk mengambil kepala saya. Anda dan saya adalah musuh. Sobat, saudara Tian punya perintah, lain kali saya tidak akan mengizinkannya. Tian Boguang tersenyum dan berkata, kamu menolak sebelum mendengarku. Ling Hu Chong berkata, tepat, tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya tidak akan pernah melakukannya. Tapi saya tidak bisa mengalahkan Anda, jadi saya mengoleskan minyak di telapak kaki saya, dan saya akan melarikan diri. Saat dia berbicara, dia bergoyang dan berbalik ke belakang tebing. Dia tahu bahwa pria ini dikenal sebagai Lone Walker, dan kakinya sangat cepat. Keterampilan pedangnya memang bagus, lagi pula, ada banyak orang yang lebih baik darinya dalam seni bela diri, tetapi dia telah melakukan banyak hal, kejahatan selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah bisa melukai sehelai rambut pun, karena dia waspada dan memiliki keterampilan ringan yang sangat baik. Oleh karena itu, Ling Hu Chong berlari sekuat tenaga dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Bersambung.